Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam, Salam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Capaian kompetensi minimal. Kompetensi minimal yaitu mahasiswa mampu memahami, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua yaitu indikator capaian kompetensinya. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, tuli atau lisan, dan mengimplementasikan dalam perkuliahan serta kehidupan berbangsa atau bernegara. A. Pengertian sistem filsafat. B. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yang C. Sebagai sistem filsafat yang C. Menguraikan dan merinci unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang D. Menjelaskan hakikat, nilai moral, dan norma dalam Pancasila. Yang ke E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi filsafat secara segi etimologi berasal dari dua kata, philos dan sophia. Philos berarti cinta, sophia berarti bijaksana. Yang bila digabungkan artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan. Oleh René Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Untuk ciri-ciri filsafat sendiri, yang pertama yaitu koheren, yang kedua rasional, yang ketiga holistik, yang keempat memberi visi. Untuk fungsi filsafat sendiri, yang pertama memberi jawaban, lalu perangkat dan pemersatu, dan yang terakhir adalah kebenaran. Sebagai filsafat bangsa memiliki beberapa landasan. Yang pertama landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila. Untuk landasan ontologis sendiri berasal dari Aristoteles yang mengatakan bahwa ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Berikut adalah gambar subjek yang dikatakan oleh Aristoteles. Untuk landasan epistemologi dikemukakan oleh C.F. Ferrier yang mengatakan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Nah, inilah gambar beberapa tentang pengetahuan atau knowledge. Untuk landasan aksiologis dikemukakan oleh Theodor Bramel yang mengatakan bahwa cabang ilmu yang menyelidiki etik dan politik. Nah, berikut adalah gambar dari Pancasila. Ini dari semua, maksudnya adalah Pancasila, filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan fundamental, yang berarti Pancasila menjadi batu tumpuan. Lalu sebagai Pancasila juga sebagai sumber hukum. Tidak menerima Pancasila berarti bertentangan dengan ideologi bangsa. Dengan alasan secara formal konstitusional, secara finansial, dan secara psikologis dan kultural, secara praktis dan fungsional. Nilai dasar Pancasila bersifat tidak tetap terdapat pada pembukaan UUD. Lambang bintang artinya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Untuk yang kedua, istilah kedua gambar rantai, yang artinya nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesetaraan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntunan hati nurani, jangan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Untuk yang ketiga yaitu pohon beringin, yang mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Yang keempat yaitu gambar banteng, memiliki arti bahwa negara kita menggunakan prinsip demokratis, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti legislatif atau DPR. Yang terakhir yaitu gambar padi,
mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, artinya di mana semua aturan kehidupan hukum, kegiatan dalam kehidupan bangsa dan negara berpedoman atau Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa. Pokok pikiran dari Pancasila tersebut yaitu suatu hal yang terdapat di dalam UUD yang meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau prinsip yang menguasai dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis atau UUD maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Yang keempat yaitu pokok pikiran. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat dari Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini, diterima pengertian negara persatuan dalam negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan bahwa pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara, negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabarannya pada pembukaan. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pokok pikiran yang ketiga yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Arti pembukaan sendiri mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan ini di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini yang menjadi dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga pada sila keempat Pancasila dan penjabarannya terletak pada undang-undang, pembukaan undang-undang. Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-undang dasar harus melindungi Undang-undang dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Pengertian nilai menurut beberapa ahli diri tahun 1999. Nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Yang kedua yaitu diksionari dalam Winata Putra 1989. Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. 3 macam nilai menurut Noto Negoro antara lain A. Nilai material, B.
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Yang C, nilai kerohanian yang segala sesuatu yang berguna bagi kerohani manusia. Nilai rohani tersendiri dibedakan atas pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga, yaitu nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia. Yang keempat, yaitu nilai religius yang merupakan nilai kerohanian yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dalam perbuatan manusia. Norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Yang pertama itu aspek moral. Aspek moral terdiri atas kesadaran moral, kesadaran berdemokrasi, pengetahuan nilai moral, pemahaman materi demokrasi, pandangan ke depan, manfaat demokrasi ke depan, penerapan moral, arah sosial demokrasi, pengambilan keputusan, bagaimana cara hidup demokratis. Yang kedua, aspek sikap moral. Yang pertama, kata hati. Kata hati kita tentang hidup bebas, rasa percaya diri, tentang pada bebas berpendapat. Itu empati kita pada orang yang tertekan, cinta kebaikan, cinta kita terhadap musyawarah, pengendalian diri kita terhadap kebebasan. Yang terakhir, kerendahan hati, menunjukkan tinggi dan hormati pendapat lain, perilaku normal. Perilaku moral atau moral behavior mencakup kemampuan atau competence, kemauan atau will, dan kebiasaan atau habit. Yang ketiga yaitu aspek perilaku moral. Yang pertama, kemampuan menghormati hidup berdemokrasi. Yang kedua, kemauan untuk hidup berdemokrasi dan kebiasaan. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikembangkan oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal, norma kesopanan dengan sanksi berupa pengujian dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Hubungan nilai norma dan moral. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut, norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan atau penegak hukum. Selanjutnya, nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Dalam kepribadian seorang manusia ditentukan oleh makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian ini, maka kita memasuki wilayah norma sebagai menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadang kala kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu merupakan suatu ajaran-ajaran baik lisan maupun tertulis dengan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi lebih baik. Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut. Demikianlah hubungan yang disebut antara nilai dan norma dan moral, yang pada gilirannya ketika aspek tersebut berwujud dalam suatu tingkah laku praksis dalam kehidupan manusia. Nah, ini gambar grafik Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Yang pertama ketuhanan Indonesia, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk istilah pertama yaitu ketuhanan Indonesia memiliki arti sebagai pengakuan adanya kuasa yang satu yaitu Tuhan Maha Esa, memberikan kebebasan dan
keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Tidak memberikan hak yang berturut-turut untuk memeluk satu agama atau perintah agama lain, yang dapat memberi gambaran perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama dan tuan masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Yang sila ketiga yaitu bersatu. Sikap nasionalisme yang wajib dimiliki dalam warga negara, mencintai bangsa dan tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menemukan rasa tanggung jawab dan tolong menolong, mencegah terjadinya kekuatan atau kekuasaan perseorangan, tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Yang untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang artinya, pertama, dalam negara memiliki sistem demokrasi. Musyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama-sama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dan menyertakan permasalahan negara. Untuk sila kelima dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada yang lemah yang memiliki kekurangan. Yang ketiga, yaitu kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pengertian nilai moral dan makna. Pengertian nilai moral dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Dalam kehidupan nilainya tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku agar nilai-nilai tersebut tercapai. Sebagai contoh, ketika suatu keluarga ingin mendapatkan keluarganya menjadi orang yang baik, keluarga yang terhormat, maka mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan tersebut disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma atau aturan, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang dijalankan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Perumusan dasar negara melibatkan banyak pemikir seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Sutomo. Masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasinya. Dalam proses tersebut, para elit kembali nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Selain ketiga fungsi tersebut, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, dan sebagai kepribadian bangsa, dan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Ada Usman dan Alfian 1996. Sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberikan gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan tanpa dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Sila-sila Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dalam sila-sila Pancasila belum memuat bentuk negara, lembaga negara, serta kewenangan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara.
Sebagai nilai instrumental, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara, hak dan kewenangan apa saja dari masing-masing lembaga tersebut. Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Penguatan capaian kompetensi yang pertama, berilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa Pancasila di dalam nilai maksimum belum cukup dicatat sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga dan terakhir, di bagian mana dari Undang-Undang Dasar 46 yang menerangkan tentang jajah dan Pancasila. Saya sebutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.